Baik. Selanjutnya itu adalah medan listrik pada cincin bermuatan seragam. Jadi pertama kita asumsikan bahwa cincin bermuatan seragam, ya. Misalkan lagi, ya. Bisa lihat pada gambar. Jadi muatannya seragam di seluruh lingkaran cincin dengan muatan splash key atau muatannya key. Kemudian asumsi yang kedua itu adalah bahwa di titik B, yaitu titik B, titik hitam ini, yang berjarak titik A dari pusat dari cincin, jadi titik B berjarak A dari pusat yang kemudian tegak lurus terhadap pusat cincin dengan jarak sejauh A, di mana cincinnya itu berjari-jari R, ya. Dengan jari-jari R bermuatan Q. Nah, maka kemudian kita akan menilai medan listrik di titik B yang tadi sebutkan bahwa titik B berjarak A pusat cincin yang kemudian tegak lurus terhadap cincin sendiri. Nah, kemudian untuk mencari medan listrik titik B tersebut, maka pertama kita akan menghitung medan listrik DE di titik B akibat dari muatan dq pada cincin. Ada muatan dq yang kemudian jaraknya sejauh atau sama dengan jari-jari dari cincin tersebut. Sehingga kemudian kita tuliskan bahwa medan listrik DE itu sama dengan K dq dibagi dengan R dibagi dengan R kuadrat. Nah, selanjutnya kemudian ya, medan listrik ini kemudian DE, medan listrik D juga memiliki komponen. Ada komponen pada arah vertikal, yaitu pada arah DEZ, dan ada komponen pada arah DE yang tegak lurus terhadap arah DEZ. Nah, untuk DEZ, komponen DEZ, maka DEZ-nya itu tidak lain adalah DE sinus, di mana theta itu adalah sudut antara jarak dq terhadap titik B yaitu R dengan jarak titik B terhadap pusat dari cincin yaitu theta. Nah, DEZ ini kemudian ada di sepanjang sumbu Z. Dan kemudian ada komponen DE yang tegak lurus terhadap DEZ. Nah, komponen kemudian yang terbentuk di titik B akibat dari beberapa elemen muatan, maka dia akan saling menghilangkan. Ya. Jadi yang tegak lurus ini dia akan saling menghilangkan antara segmen atau elemen-elemen yang satu dengan elemen yang lain. Maka kemudian yang tersisa itu adalah hanya komponen medan listrik DE pada arah sumbu Z yaitu DEZ. Sehingga kemudian DEZ atau komponen tersisa itu adalah DEZ itu sama dengan DE sinus theta. Nah, untuk kemudian mencari berapa nilai sinus theta, maka kita perhatikan segitiga yang dibentuk antara titik B, kemudian di pusat cincin dan dq, di mana sisi miringnya adalah R, kemudian arah horizontal adalah R besar, sisi miring R kecil, dan arah vertikalnya adalah A. Sehingga kemudian kita akan peroleh bahwa R itu sama dengan akar dari R kuadrat dipeskan dengan A
dan sinus tetanya tidak lain itu adalah Y dibagi dengan sisi miringnya, berarti A dibagi dengan R. Nah, kemudian itu menjadi DE sinus theta yaitu A per R. Dengan DE itu sama dengan K dQ per R kuadrat dikalikan dengan sinus theta yaitu A per R. Maka ini sama dengan, kita ketahui bersama bahwa untuk R kuadrat sama dengan R kuadrat yang besar plus A kuadrat. Maka ini berarti K, kemudian ada A, kemudian ada DQ, dikalikan DQ, dibagi dengan R kuadrat plus A kuadrat dipangkatkan 3/2. Nah, selanjutnya kemudian untuk mencari medan listrik totalnya, yaitu di seluruh elemen cincin, dari seluruh lingkaran cincin, maka kita tinggal mengambil integrasi dari DEZ. Maka medan listrik totalnya adalah E sama dengan integral dari DEZ. Integral DEZ. Maka ini sama dengan integral dari KA kali DQ dibagi dengan R kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2. Oke. Nah, ini sama dengan, karena yang K adalah konstanta, kemudian yang lain juga konstanta, maka yang tersisa itu adalah integral dari integral DQ. Oke. Nah, integral DQ ini itu merepresentasikan atau menggambarkan muatan total Q seluruh cincin, ya, seluruh cincin. Maka kemudian medan listrik di titik B, medan listrik di titik B kita dapat tuliskan sebagai E sama dengan KA dibagi dengan R kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2 dikalikan dengan muatan totalnya itu muatan total Q. Jadi besar medan listrik di titik P pada cincin bermuatan yang seragam itu adalah K kali A dibagi dengan R kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2 dikalikan dengan muatan totalnya Q. Nah, persamaan ini kemudian, persamaan terakhir ini menunjukkan bahwa medan listrik di pusat dari cincin itu sama dengan 0. 0 karena nilai A-nya itu sama dengan 0. Itu yang pertama. Kemudian ketika titik B itu dia jauh lebih besar jaraknya dari titik pusat dari cincin. Katakan misalkan nilai A jauh lebih besar daripada R, maka komponen R kuadrat pada persamaan medan listrik di titik B akan kita abaikan atau dia terabaikan karena dia nilainya sangat kecil, sehingga kemudian kita peroleh bahwa medan listriknya E itu dia mendekati atau kita dekati dengan nilai sebagai K dikalikan Q dibagi dengan A kuadrat. Karena komponen R kuadrat itu kita abaikan karena nilainya sangat kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dari nilai A.
Nah, maka kemudian yang terakhir ini ya, di mana E sama dengan kaki dibagi dengan A kuadrat, lain adalah ini sebenarnya sama dengan medan listrik ketika medan listriknya itu pada muatan titik. Jadi ada dua kasus khusus terkait dengan medan listrik uh, pada cincin yang bermuatan yang sifat seragam. Yang pertama, bahwa medan listrik di titik pusat dari cincin itu sama dengan 0 karena nilai A sama dengan 0. Dan yang kedua, ketika A jauh lebih besar daripada jari-jari lingkaran atau jari-jari cincin, maka medan listriknya itu akan cenderung medan listrik untuk muatan titik, yaitu E sama dengan kaki dibagi dengan A kuadrat.